Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan namanya ya. Bagaimana kabarnya anda sekalian? Baik. Jadi hari ini luar biasa ya. Hari ulang tahunnya Sulsel, Sulawesi Selatan. Jadi hari ini pakaiannya bermacam-macam. Meskipun ada yang tidak, tidak apa-apa. Sama-sama. Doa dimulai. Ada yang maksudin Aditya Mulyanto. Apa juga? Adnan Subandi. Apa pelajaran kita kemarin? Faktor pendorong globalisasi. Faktor pendorong globalisasi. Jadi yang kemarin itu kita telah membahas apa-apa yang bisa menyebabkan terjadinya globalisasi. Ini masuk. Coba saya menyediakan ada gambar di atas. Bisa dilihat? Globalisasi ini sebagai kegiatan yang mencakup di bidang ekonomi, teknologi, komunikasi, dan bidang lainnya telah mengubah cara berpikir kita tentang dunia sosial dan menjadi tema yang menarik. Siapa yang pernah menggunakan teknologi? Oke. Ya, jadi teknologi yang kita gunakan itu tentunya sebagai dampak dari adanya globalisasi, seperti teknologi yang kita gunakan atau misalkan saling ketergantungan ekonomi antar negara, ya, itu juga masuk. Kalau Wiwi, coba Wiwi perhatikan sini, Wiwi. Ada tidak yang kamu pahami tentang globalisasi? Coba, ada atau tidak? Menurut saya, Pak, Ya. perkembangan teknologi informasi Terus? dan transportasi dapat memicu. Jadi silakan diperhatikan kemarin Anda sekalian. Saya akan menjelaskan apa yang ingin kita capai hari ini dalam pembelajaran. Jadi pertama, kompetensi dasar yang ingin kita capai adalah agar kalian ini semua dapat memahami berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh perubahan sosial di tengah-tengah pengaruh globalisasi. Kemudian kalian diharapkan mampu mengkategorikan berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh globalisasi serta akibat-akibatnya dalam kehidupan nyata. Sehingga diharapkan kita ini semua atau adindaku sekalian dapat merespon berbagai permasalahan sosial dan ketimpangan yang disebabkan oleh proses globalisasi. Sehingga indikator yang ingin kita capai hari ini yaitu adalah tujuan pembelajaran hari ini adalah kita mampu menganalisis dampak globalisasi dan mampu menganalisis respon masyarakat terhadap globalisasi. Ya, jadi globalisasi ini tentunya mempunyai dampak. Jadi perhatikan ya, karena judul materi kita hari ini adalah dampak dari globalisasi. Tentunya segala hal itu mempunyai dampak, termasuk juga globalisasi. Maka dampak globalisasi ini ada dua. Kalau Saniasa, kalau misalkan Saniasa mengalami kebingungan, jadi di mana kira-kira solusinya? Misalkan Saniasa di rumah mau memasak atau mau masak palu basah, tapi tidak tahu bumbu-bumbunya, tidak tahu caranya, kira-kira cari di mana caranya? Cari di YouTube. Iya atau tidak? Atau misalkan Andika. Andika misalkan rusak motornya.
mau ke bengkel tidak ada uang, tapi bisa kerja sendiri, hanya saja kurang dikuasai. Cari di mana referensinya? Cari di YouTube, betul. Maka itu semua yang kita rasakan adalah dampak dari globalisasi. Ya betul, di bidang teknologi, betul. Yang kedua, siapa yang berani membaca? Coba, siapa? Ada yang berani tampil membaca di depan? Ya, Ishak sama. Coba silakan berdiri. Ya, silakan. Udah dilihat? Oh iya, silakan boleh maju. Ya, dapat membuka komunikasi baik lokal maupun inter. Nah, betul. Dapat membuka komunikasi baik lokal maupun internasional. Betul ya? Coba dilihat. Itu gambar ada berapa negara? Berapa negara? 5. Misalkan Inggris butuh sesuatu dari Amerika Serikat, maka tentu mereka harus melakukan hubungan internasional. Maka itu juga dampak positif dari globalisasi. Kira-kira dari negara Amerika Serikat, kemudian negara Inggris, kemudian negara Brasil, mereka menggunakan apa untuk berkomunikasi? Teknologi. Teknologi contohnya apa yang bisa dipakai berkomunikasi? Handphone. Apa lagi? Apa? Laptop bisa. Apa lagi? Apa? Telepon umum. Dampak positif globalisasi yang keempat. Siapa yang berani baca? Agustian bisa? Tidak dilihat? Oh, silakan maju. Sini. Silakan maju Agustian. Ya. Tunggu dulu, saya dulu. Dampak positif globalisasi yang keempat adalah dapat menjadi media untuk mempertemukan kesenian, kebudayaan, maupun ya kita aplaus dulu ya. Ya, namanya juga belajar ya, tidak apa-apa. Apa yang pertama? Ketimpangan budaya. Coba lihat. Siapa yang berani baca dulu? Siapa? Ya, Ishak. Coba baca, Ishak. Dari atas ya, dari atas sekali. Dampak negatif globalisasi yang pertama, ketimpangan budaya atau kultur lag. Ya, betul. Kita bagi kelompok dulu. Ya, silakan diperbaiki tempat duduknya. Ya, saling menghadap masing-masing. Ya, sesuai ya. Jadi di sini sebelah kiri kelompok sana, silakan bergeser Hidayat ke sana-sana. Ya, seperti itu ya, saling berhadapan. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kita akan bagi LKPD. Jadi yang akan kalian kerjakan bisa dilihat di sini. Bisa kalian identifikasi masalahnya di sini. Kelompok 1 silakan dibuka, ditulis nama kelompoknya ya di sini. Kelompok 2 nama kelompok ditulis nama-namanya. Kelompok 3 silakan ditulis nama kelompok kemudian nama-nama anggotanya. Kemudian kelompok 4. Siapa di sini ketua? Ya, yang paling bagus bajunya. Silakan ya. Pertiwi. Ya. Oke. Boleh. kita latih bahas kelompok selesai. Sudah toh? Ya. Tadi ini Pak. Ya, langkah-langkah kegiatan, langkah-langkah sudah baca ya, sebelah lagi. Ya, silakan dibaca.
silahkan mengumpulkan data. Datanya bisa dikumpulkan dari buku paket yang ada di hadapan kalian, materinya bisa juga melalui Google. Nah. Ya. Yang apa ini? Ini. Ini kan intinya, toh? Bagaimana ini globalisasi bisa membuat pekerjaan lebih mudah. Nah, ini. Ya. Misalkan cari saya di Google, atau misalkan dampak positif globalisasi mempermudah pekerjaan, begitu. Misalkan contohnya. Sudah dapat? Ada? Dibagi jadi satu, misalkan toh. Misalkan ada ini diambil sama Rapli, ini ambil sama Ishak, dicari, bagi supaya cepat selesai. Lama itu kalau satu-satu. Itu juga ambil mau satu soal di situ, ambil satu soal di situ baru cari di Google. Kita juga ambil satu supaya lebih cepat. Kalau yang masalah yang kegoncangan budaya bisa dilihat materinya di WA. Itu yang 2 materi terakhir toh. Langsung ya. Globalisasi dapat membuka komunikasi baik lokal maupun internasional. Menurut kelompok kami, terhubung dengan orang-orang dari belahan dunia lain sekarang jauh lebih mudah daripada beberapa tahun yang lalu. Satelit, kabel, serat, optik, dan internet yang saat ini kita memanfaatkan terbukti memudahkan kita berbagi informasi dengan mereka yang berada di zona waktu dan lokasi yang berbeda. Asia melanda seluruh dunia mempunyai dampak bagi bidang sosial budaya suatu bangsa. Pada awalnya, globalisasi hanya dirasakan di kota-kota besar di Indonesia. Jadi itu hasil diskusi atau hasil pekerjaan kita hari ini. Sekarang kita akan menyimpulkan, ya. Jadi silakan hadap ke sini. Dirubah dulu tempat duduknya. Silakan dirubah posisi duduknya. Nah, silakan kembali ke sini. Ya, dan jangan dilupa materi selanjutnya adalah modernisasi. Jadi silahkan dipelajari ya materi selanjutnya sebelum kita masuk pekan depan, yaitu tentang modernisasi. Ya. Salam kepada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.